Mari kita awali ibadah ini dengan berdoa. Tuhan, di pagi ini kami mengatur persembahan bagi-Mu dan kami menanti-nanti Engkau mendengar seruan doa kami. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepada kami pagi hari ini, sebab kepadamu-lah kami percaya. Beritahukan kepada kami jalan-jalan yang harus kami tempuh. Kepadamu-lah kami angkat jiwa kami. Dengan segenap hati kami akan menyanyikan mazmur bagi Engkau, mempersembahkan syukur kepada nama-Mu yang kudus. Sebab sesaat saja Engkau murka, tetapi seumur hidup Engkau murah hati. Mungkin ada di antara kami yang sepanjang malamnya dipenuhi dengan tangisan, tapi pagi hari ini, di hari kudus ini, di ibadah ini, tangisan pasti diubah menjadi sorak-sorai sukacita kemenangan. Karena melalui ibadah ini, segala kemurahan dan kebaikan Tuhan akan dinyatakan sepenuhnya kepada setiap kami secara pribadi. Melalui korban Kristus di atas salib, kami orang-orang pilihan-Mu sudah dibenarkan ribuan tahun sebelum kami dilahirkan di bumi. Engkau sudah mengenal kami dan menuliskan nama kami dalam kitab kehidupan. Kami percaya melalui ibadah ini, Engkau akan menyatakan hati-Mu, pikiran-Mu, menyatakan pribadi-Mu, menyatakan kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami dari hari ke hari sampai tahun-tahun di depan kami. Pakailah hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau percaya dengan kuasa dan kasih karunia, supaya firman Tuhan yang disampaikan, puji-pujian dan penyembahan yang dinaikkan, semuanya bagaikan dupa yang harum menyenangkan hati-Mu. Kami percaya setiap kami akan dijamah Tuhan, satu demi satu, mulai dari depan sampai belakang, dari tua sampai muda. Tidak ada yang terlalu besar bagi Tuhan. Segalanya mudah asalkan kami membuka hati, maka mujizat pasti terjadi. Kami akan pulang dengan pemulihan. Kami persembahkan ibadah pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Luar biasa ya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah yang sungguh luar biasa. Kita mau datang saat ini Bapak Ibu dengan semangat untuk kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Korban syukur yang terbaik karena kita merasakan bahwa Tuhan sudah merencanakan hal yang terbaik buat kita. Amin. Rancangannya selalu terindah. Mari kita mau datang, kita mau nyatakan bahwa Tuhan Yesus senantiasa memberikan yang terbaik buat kita. Ini kami Tuhan, kami sungguh mengucap syukur, Tuhan Yesus baik. Saatnya kami mau menaikkan syukur kami. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Katakan dengan imanmu. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita ya, apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara. Oh, Tuhan sediakan, sama-sama katakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Siapa di sini umat kepercayaan Tuhan? Lebih sungguh lagi katakan,
Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara. Benar Bapak, Tuhan cukupkan. Sekali lagi ya. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Lebih sungguh lagi rasakan kasih sayang Tuhan. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara. Kami percaya Tuhan. Tuhan sama-sama angkat tangan kita. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan Siapa yang percaya sama-sama katakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat meminta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Lebih sungguh lagi Bapak Ibu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan berkati. Siapa yang percaya Tuhan tahu segala kehidupan kita, angkat tanganmu Bapak Ibu. Benar. Saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kami Tuhan, lebih sungguh lagi katakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Oh kami percaya, Engkau tahu Tuhan, saat bersyukur Tuhan sekali lagi katakan kepada Tuhan, ini kami. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar. Dengan imanmu saat ini Bapak Ibu, nyatakan kepada Tuhan, Tuhan tahu. Tuhan tahu segala kondisi kita saat ini. Dengan hatimu katakan, saat bersyukur Tuhan. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, oh saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Ini kami Tuhan, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kami bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Kau Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tahu isi hati kami. Mari Bapak Ibu, siapa yang rindu saat ini menyembah Tuhan, mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan, kerinduan kita, rasa syukur kita. Saatnya Bapak Ibu pada pagi hari ini sembah Tuhan, naikkan ucapan syukur yang terbaik buat Tuhan. Angkat suaramu, haleluya. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang tahu isi hati kami, kerinduan kami, haleluya.
Akulah segala kebesaran itu. Amin. Aku memberkati hidupmu. Apakah engkau masih mengasihi aku? Apakah engkau masih mengasihi aku? Aku memberkati hidupmu. Amin. Aku menyertaimu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya telah diucapkan. Mari Bapak Ibu sambut dengan tepuk tangan sorak-sorai yang jauh lebih dahsyat buat Tuhan Allah kita. Siapa yang rindu untuk meninggikan Tuhan saat ini, menyatakan bahwa Tuhan Allah yang besar, amin. Saya undang semuanya, kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Angkat suara kita, angkat tangan kita mau tinggikan Tuhan ya Bapak Ibu. Hosana, haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Katakan how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, oh, how great. Yeah. Lebih tinggi lagi. Katakan how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Katakan how great. Maafkan diri, katakan how great. And all we see, how great is our God. Lebih tinggi lagi ya Bapak Ibu, tinggikan Tuhan dan katakan how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Oh, how great. Katakan, sing with me, how great. And all we see, how great. And all we see, how great. And all we see, how great is our God. How great is our God. Kami siap memuji nama-Mu Tuhan saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mas semua yang percaya kita mau sama-sama katakan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Siapa yang rindu memuji Tuhan sini, angkat tangan kita tinggi. Sekali lagi ya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Every praise. Ya. Oh. Berikan tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan ya Bapak Ibu. Nah. Sama-sama dengan saya katakan, every praise is to our God. Every word of worship is what of God. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Apa Bapak Ibu? Yeah. Every praise is to our
with one accord. Every praise is to our God. Sama-sama bernyanyi, sing hallelujah is to our God. Katakan. One more time, every praise is to our God. Everyone on worship with one accord. Every praise is to our God. Yeah, sing it, sing hallelujah. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Katakan, God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Katakan, oh, God my Savior. Ya, kami percaya Tuhan. Yes, He is. Yes, He is. Sekali lagi ya. God my Savior. Percaya Bapak Ibu. Siapa yang saat ini datang, kita percaya bahwa mujizat. Amin. Katakan. Yes, He is. Yeah. Yes, He is. God my Savior. Oh, oh. Woo. God my deliverer. Katakan every praise. Apa Bapak Ibu? Everyone I worship with one accord. Katakan. Every praise is to our God. Singing sama-sama. Sing hallelujah is to our God. Every praise apa? Every praise sekali lagi ya. Every praise sama-sama is to our God. Haleluya. Siapa yang saling sukacita Bapak Ibu? Amin. Berikan salam kanan kiri dengan senyum saja. Katakan, kita bersukacita hari ini. Amin. Tertawa bersama-sama dengan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari tertawa bersama Tuhan ya. Sama-sama katakan, karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua Tuhan berikan apa? Sukacita, kau buatku selalu tenang. Angkat tanganmu, kau taruh lagu baru dalam hati. Katakan kepada Tuhan, opat buat Tuhan, katakan. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Apa Bapak Ibu? Sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Katakan, karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Siapa yang diangkat Tuhan, katakan, kau buat semua, kau beriku apa? Beriku suka. Amin. Kau buatku selalu angkat tanganmu.
kami Tuhan. Oh, memujinya. Ayo sama-sama menari buat Tuhan, katakan. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku di hadapanmu Yesus. Amin. Musik memuji nama Tuhan ya Bapak Ibu. Kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Angkat tanganmu, sorak-sorai buat Tuhan kita. Oh, ini kami Tuhan. Mari kita angkat tangan kita ya. Katakan. La, 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 la. Angkat tanganmu Bapak Ibu. Katakan. Haleluya. Lagi. Oh Tuhan lihat. Katakan. Dari hatiku. Dari hatiku mengalir. Amin. Dan aku mengalir memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Sama-sama angkat tangan siapa bersukacita, katakan. La, la, la. Apa Bapak Ibu? Oh, sekali lagi. Haleluya. Rohmu hadir di sini. Oh Tuhan, terima pujian kita, amin. Silakan duduk kembali. Senang saya kelihatan sukacita, amin. Amin, amin. Luar biasa, berikan tepuk tangan buat diri kita. Tuhan pasti senang juga lihat kita sukacita, amin. Lebih sungguh lagi kita siapkan hati, lahan, ladang ya Ibu, untuk Ibu Gembala kita saat ini memberikan firman, benih-benih firman dalam hati kita menghadapi sepanjang tahun 2024. Kita percaya Tuhan rencanakan yang terbaik, amin. Kita nggak boleh khawatir karena kita punya Allah yang hebat. Setuju? Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Allah kita. Ku yakin. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Amin. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Sama-sama katakan, ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Meski tak ada alasan ku berharap, katakan, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu. Siapa yang percaya? Ayo kita angkat tangan kita Bapak Ibu, katakan, Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, kami dipulihkan.
Tuhan. Saya dengan hormat kepada Ibu Gembala. Katakan, Yesus ku percaya. Oh Yesus, 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 Yesus ku percaya. Mujizat ada tanpa diri, ku bisa punya, ku dipulihkan. Yesus ku percaya, ku disembuhkan, ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus ku sekali lagi ya, kami disembuhkan Tuhan. Siapa yang tadi dipulihkan? Panggil nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami Kau izinkan sekarang ini menikmati kebaktian ini dari awal sampai akhir. Kami percaya Tuhan, kami percaya Kau hadir bersama kami saat ini juga. Dan sekarang tiba saatnya kami mau mendengarkan pesan-pesan awal tahun yang Kau ucapkan sendiri Roh Kudus. Biarlah hamba hanya menjadi alat-Mu untuk menyampaikan semuanya ini. Berkuasailah jasmani jiwa hamba-Mu, urapilah hamba-Mu ini ya Tuhan. Dan urapi setiap orang yang ada di tempat ini. Kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat bagi kami yang akan kami bawa untuk memasuki sepanjang tahun 2024 ini. Kami percaya ya Tuhan, jika kami sudah telah sukses bersama dengan Engkau melalui tahun-tahun yang suram sebelumnya, tapi saat ini pun di tahun 2024 kami akan dengan sukses berjalan bersama dengan Engkau. Dan jika Engkau bersama dengan kami, siapa yang dapat melawannya Tuhan? Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, memohon, mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Seperti biasa, tiap minggu kedua awal tahun, saya sebagai gembala menyampaikan pesan-pesan awal tahun, bagaimana yang Tuhan berikan pada kami, agar kami dapat memasuki tahun 2024 ini dengan sukses. Siapa yang mau sukses melampaui tahun ini? Ya, yang tidak angkat tangan tidak sukses, lihat nanti. Siapa yang mau sukses melampaui tahun 2000? Kesuksesan hanya bisa dicapai bersama dengan Tuhan. Amin. Supaya sukses ada dua nasihat yang sekali ini akan diberikan. Yang pertama, tenang dan percaya kepada Tuhan. Ya, tenang dan percaya kepada Tuhan. Dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah kekuatanmu. Yesaya 30 ayat 15 sudah dikhotbahkan 17 Desember bulan yang lalu. Ya, pada saat kita merayakan Hari Raya Natal 2023 ini, bukan? Semua masih ada di sini. Siapa yang tidak datang waktu perayaan Hari Natal itu? Saya percaya semua hadir ya. Maka dan karena itu saya tidak akan bicara mengenai nasihat pertama lagi, yaitu tenang dan percaya kepada Tuhan. Sekarang nasihat yang kedua, jagalah hatimu. Ya. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kok enggak ditayangkan? Oke. Ya. Sekali lagi, Amsal 4 ayat 23,
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 5 penyakit hati yang harus kita hindari supaya kita sukses di dalam perjalanan kehidupan ini. Yang pertama, sakit hati. Siapa di sini yang sedang sakit hati? Jujur. Oh, dengarkan aja ya nasihatnya. Ayub 5 ayat 2. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penyebab sakit hati ya, sakit hati disebabkan karena ada yang mengecewakan atau diperlakukan tidak seharusnya, baik melalui perkataan atau perbuatan seseorang terhadap kita. Akibat dari sakit hati, kita sulit untuk tersenyum. Siapa di sini yang sulit tersenyum? Bisa dilihat ya, itu sedang sakit hati sebetulnya ya. Akibat dari sakit hati, sulit untuk tersenyum, sulit untuk bersuka cita, dan sulit untuk bertegur sapa. Cara mengatasi sakit hati ya. Sakit hati hanya bisa diatasi dengan melepaskan pengampunan terhadap orang yang sudah menyakiti kita. Sekali lagi, sakit hati hanya bisa diatasi, diperbaiki, lebih tepatnya diatasi dengan melepaskan pengampunan terhadap orang yang disakiti, yang telah menyakiti kita. Itu ada di Efesus 4 ayat 32, tidak akan dibaca. Bapak Ibu percayalah bahwa Tuhan turut campur di dalam proses yang sedang kita alami. Kewajiban kita cuma mengampuni. Ketokane gampang ngomongnya mengampuni. Tapi itu luar biasa. Luar biasa angeli. Siapa di sini yang mau mengampuni? Hati-hati angkat tangan. Apakah itu cuma mulut aja? Ya, tetapi mengampuni itu harus betul-betul dari hati. Tidak ada mengingat-ingat sama sekali. Melepas sama sekali, bahkan terbalik bisa mendoakan orang yang menyakiti hati kita itu. Itu hanya bisa jika kita minta bantuan Roh Kudus. Amin. Nah, kewajiban kita cuma mengampuni. Maka nanti Tuhan akan turut bekerja di dalam setiap proses yang kita alami. Belajar dari kehidupan Yusuf. Sekalipun ada alasan bagi Yusuf untuk sakit hati. Tahu, ingat ceritanya Yusuf? Ingat ceritanya? Ingat. Sekalipun ada alasan bagi dia untuk sakit hati. Bayang nota, dijegurno sumur sama saudara-saudaranya sendiri. Siapa yang tidak sakit hati? Siapa yang tidak sakit hati? Tapi jika Roh Kudus ada bersama dengan engkau, sakit hati itu cuma sebentar. Kalau sakit hati itu melumrah. Sakit hati paling jerit, paling meso, paling itu ya. Tapi sesudah itu hilang. Sekalipun ada alasan bagi Yusuf untuk sakit hati terhadap saudara-saudaranya, dia memilih untuk hidup benar. Siapa di sini yang dikecewakan oleh seseorang? Nggak usah angkat tangan ke bawah aja. Ya. Nah, ingat, mengampuni adalah kewajiban kita. Sekalipun bagi Yusuf ada alasan untuk sakit hati
terhadap saudara-saudaranya. Bayangkan dijadikan budak sampai akhirnya. Tetapi Yusuf tetap milih hidup benar. Alkitab tidak menceritakan Yusuf sakit hati. Tapi Alkitab menceritakan bagaimana Yusuf tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Akhirnya kita sendiri tahu nasibnya apa. Dari budak menjadi Perdana Menteri. Orang terkuat kedua dari suatu kerajaan yang pada waktu itu terbesar dan terkaya, yaitu Mesir. Amin. Amin. Mesir. Saya dulu pernah melepaskan pengampunan. Tetapi itu tidak saya ceritakan kembali. Terlalu panjang. Nanti ada yang marah sama saya di sini. Ya, ada yang marah. Ya, tapi saya memilih tidak menceritakan. Ada versi lain yang ingin saya ceritakan. Kita tahu semua di toko ini, di bawah ada toko, bukan? Di bawah ada toko, namanya toko Bogajaya Ngenteng. Karena banyak toko Bogajaya ada di tempat lain. Jadi ini toko Bogajaya Ngenteng. Bahkan ada toko Bogajaya Umroh lagi. Ya, tapi sudahlah itu cuma setiap toko yang di bawah ini saya bicarakan toko Bogajaya yang di bawah. Setiap hari saya waktu itu berdoa untuk toko Bogajaya Genteng ini. Dalam nama Tuhan Yesus, toko Bogajaya Genteng dibungkus, dikuduskan, dilindungi kuasa Allah yang maha dahsyat. Berkati toko ini ya Tuhan. Terus ya, kemudian berakhir dengan doanya. Dalam nama Tuhan Yesus, perisai iman kami, ya, tahu perisai iman? Yaitu firman, perisai iman kami menangkis panah-panah api yang ditujukan kepada toko Bogajaya Genteng ini. Dalam nama Tuhan Yesus, panah-panah api itu kembali menghancurkan iblis pemilik dan pengirimnya sendiri. Itu terus saya doakan tanpa mikir, karena saya tahu di sini banyak saingan dan saingannya kadang-kadang tidak benar, ya, dengan cara segala macam ya hal. Nah, ngerti. Suatu ketika datang seorang langganan kepada kita dengan marah-marah membawa sebungkus kerupuk. Toko Bogajaya jualan apa? Kerupuk. Nah ya, sebungkus kerupuk dibawa. Kemudian dia marah-marah, dia bilang, aku ini langgananmu yang paling setia. Tetapi kenapa toko kerupuk di sini, kok di toko Bogajaya ini lebih mahal? Ceritanya orang ini beli di salah satu toko sekitar kita ini, ya. Kemudian dia katakan, mana toko kerupuk yang paling enak di toko lainnya ini, di salah satu sekitar sini. Saya tidak akan bicara tokonya mana. Mana kerupuk yang paling enak? Oh ini, oh harganya berapa? Gitu ya. Kata pemilik tokonya bilang sekian-sekian. Loh, kok lebih murah ya? Kok saya biasanya beli di Bogajaya kok harga sekian ya? Kok lebih mahal ya? Gitu. Kok jauh lebih mahal ya? Apa enaknya sama? Oh, enak. Gitu, kata pemilik tokonya itu. Memang Bogajaya itu jualnya itu lebih mahal. Memang mahal-mahal barangnya Bogajaya itu. Dia bilang, waduh marah. Marah, orangnya rupanya pemarah. Dia datang ke toko ini, ya ke toko kita sini, sambil menunjukkan toko kerupuk. Kamu tuh mas, istilahnya bahasa Perancisnya miso-miso, gitu, ya. Kamu ini jualan kerupuk di sini, kok mahal-mahal sekali ya? Gitu. Padahal saya ini langgananmu selama bertahun-tahun. Marah-marah enggak karuan gitu.
salah satu karyawan seniornya kita datang dengan tenang. Coba Pak boleh lihat kerupuknya. Kemudian dibuka, boleh saya buka kerupuknya Pak? Gitu. Ingin melihat kualitasnya. Kemudian dibuka kerupuknya. Apa yang kelihatan? Ternyata kerupuknya itu belawu. Semua, ya. Apa itu belawu? Apa sungguhan? Apa Tuhan bikin supaya kelihatan belawu? Saya nggak ngerti. Ya kan? Akibatnya, loh lagi ini Pak, kata karyawan saya yang senior tadi. Gini, makanya murah Pak, siapa yang mau beli toko kerupuk belawu tapi murah? Siapa yang mau beli meskipun murah? Wih, langsung marah orangnya. Kembali ke toko yang asal yang tempat dia beli. Coba panah apinya kembali lagi. Gitu. Kembali ke toko tempat dia beli kerupuknya itu. Dibanting, memang kamu ini jual murah. Karena barangmu melawuk. Gitu. Coba bayangkan. Perisai iman kami menangkis panah-panah api yang ditujukan pada toko Bekajaya ini. Pada dalam nama Tuhan Yesus kembali kepada pemiliknya atau pengirimnya. Sesudah itu tidak ada orang yang berani mengganggu toko Bekajaya Genteng lagi. Ya, kuasa doa. Tidak usah sakit hati. Tidak usah apa. Lepas pengampunan aja. Kalau kau tidak bisa mengampuni, masih ingat-ingat terus gitu aja. Tuhan tidak bekerja. Kalau kamu tidak angkat tangan, tidak berserah total kepada Tuhan, Tuhan tidak bekerja. Lah kalau Tuhan yang bekerja, lebih dahsyat. Amin. Nah, yang penyakit hati yang kedua, ya, yang harus kita hindari adalah tinggi hati. Apa? Tinggi hati. Tinggi hati atau sombong. Amsal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Matengmu tidak akan luput dari hukuman orang yang tinggi hati. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tinggi hati dan percaya diri itu tipis perbedaannya. Ya kan? Sekarang kalau orang masuk dengan angkat tangan, mukanya diangkat. Sombong enggak? Sombong. Sekarang kalau orang masuk dengan percaya diri, sombong enggak? Tipis sekali bedanya ya. Siapa tahu bedanya? Terletak di mana? Ayo kalau ada yang berani menjawab benar pertama, pekerja boleh. Saya kasih hadiah. Nanti diminta di Rani. Itu Rani sudah menari-nari. Oh, Rani Sheila enggak boleh. Soalnya dia yang ngetik ini. Ya. Siapa yang tahu perbedaannya antara orang yang tinggi hati dan percaya diri? Ayo, angkat tangan. Apa? Apa? Kurang tepat. Apa? Ayo. Berdiri supaya kelihatan. Lu ya memang. Ya. Ayo, pekerjanya tak tantang sekarang. Ayo, apa bedanya orang yang tinggi hati sama orang yang percaya diri? WL-nya mungkin? Hah? Adibusi Agung rupanya. Ayo, Mike. Bedanya di apa? Dari hatinya. Betul, separuh. Tapi hatinya apa bedanya? Sama-sama punya hati. Loh, hadiah separuh,
bukan hadiah lagi pesan. Kalau laku. Ya. Ayo, apa bedanya? Ya? Ya sudah dipikir ya, nanti saya teruskan yang nyaut, yang angkat tangan, yang tahu. Tinggi hati atau sombong atau angkuh sangat dibenci oleh Tuhan. Yesaya 2 ayat 11. Nanti jawaban saya itu dipikir. Tak kasih waktu 2 menit, 1 menit. Masih ingat Lucifer? Masih ingat? Malaikat yang paling disayang oleh Allah. Amin. Tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya di surga selain daripada Allah. Ya, ini hati-hati. Orang mendapat disayang orang, disayang bosmu. Nah, bosnya Lucifer kan Allah. Hati-hati, jaga hatimu. Jangan sampai kamu menjadi tinggi hati. Lucifer sangat disayang oleh Allah. Tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya selain daripada di surga, selain daripada Allah sendiri. Menjadi sombong. Mau kudeta. Mau kudeta Allah, ya. Akhirnya apa? Dibuang, dikutuk oleh Tuhan, dikutuk oleh Allah, dan dibuang sampai serendah-rendahnya oleh Allah. Siapa di sini yang mau dikutuk sama dibuang oleh Allah? Enggak mau. Semua minta diberkati ya. Ya betul, betul. Ya, jujur saya juga gitu sih. Ya, makanya jangan sombong. Hati-hati, ini mungkin banyak yang bekerja di perusahaan atau di apa. Hati-hati, jaga hatimu. Saat kamu disayang sama bosmu, saat kamu mendapat kepercayaan segalanya, jangan pernah tinggi hati. Wis 80. Ya. Saat kalian disayang oleh bos, saat kalian apalagi disayang Tuhan, diberkati luar biasa, dibuat sukses. Ya. Jangan pernah tinggi hati. Karena tinggi hati, kalau malaikat Lucifer aja yang begitu disayang, bisa dikutuk, dibuang sampai serendah-rendahnya, dijadikan setan. Apalagi kita. Amin. Ini contoh, suatu contoh. Nasibmu akan berubah 180 derajat. Kalau kamu berubah, kalau kamu tinggi hati atau sombong. Mengatasi tinggi hati, lah ini jawabannya ya. Tinggi hati hanya bisa diatasi dengan sikap hati yang takut akan Tuhan. Jadi gimana Dewi? Orang yang percaya diri, hatinya tetap takut kepada Tuhan. Perbedaannya di situ. Tapi orang yang sombong, hatinya tidak takut kepada Tuhan. Sopo aku? Sopo aku? Saya hati-hati sekali. Dulu saya cuma punya karyawan 5. Sekarang karyawannya Boga Jaya 1000. Ya, tetapi sorry, nanti bertambah lagi karena buka cabang di Batam. Ya, jadi hati-hati. Saya camkan hati-hati kepada anak saya, direktur utamanya. Jangan pernah sombong. Tetap andalkan kekuatan Tuhan. Tetap percaya dan takut. Sadar
bahwa segala yang ada pada kita adalah milik Tuhan yang dititipkan kepada kita. Dan percaya bahwa setiap orang punya kelebihan sendiri yang Tuhan taruh dalam diri orang tersebut yang mungkin tidak kita ketahui. Jadi jangan pernah merasa lebih daripada orang lain. Amin. Amin. Yang ketiga, sakit hati yang ketiga. Ayo katanya mau sukses. Nasihat dua nasihat itu. Duduk tenang, percaya, mengandalkan Tuhan. Sama yang kedua, jaga hati, diperhatikan. Penyakit hati yang ketiga yang berbahaya adalah panas hati, suka marah-marah. Sopo sing berasa wis angkat tangan ke bawah lah. Banyak. Panas hati merupakan, tadi ayatnya sudah baca enggak? Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu ayo sama-sama hanya membawa kepada kejahatan. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, panas hati merupakan sikap marah-marah yang tidak yang meluap-meluap. Suatu ketika saya makan di suatu restoran selebritis Ana Avanti. Saya duduk di situ bersama suami, di dinding saya baca, marah itu boleh, tapi marah-marah yang tidak boleh. Singkatnya itu seperti itu. Benar ya. Enggak, siapa saya sih enggak bisa marah. Tuhan Yesus saja marah, bisa marah. Tapi yang marah yang tidak terkendalikan, yang meluap-luap, itu yang enggak boleh. Ya, sebab panas hati merupakan seorang mengambil keputusan yang fatal dalam kehidupannya. Ujung-ujungnya kejahatan yang merugikan diri sendiri. Saya ambil contoh 2 orang di dalam Alkitab. Kain marah-marah karena panas hati. Ceritanya ini Kain mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Ya. Korban persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Sedangkan korban persembahan Habel diterima dengan baik oleh Tuhan. Akibatnya Kain jadi panas hati. Meskipun sudah diingatkan oleh Tuhan, dia kemudian membunuh adiknya Habel. Tapi Tuhan turun tangan. Akhirnya Kain dibuang dan dikutuk oleh Tuhan. Itu ada di Kejadian 4 ayat 4 sampai 13. Yang kedua kita tahu semua, Haman. Ya. Panas hati karena Mordekai tidak menghormatinya. Mordekai itu orang Yahudi. Salah seorang Yahudi. Panas hati karena Mordekai tidak menghormatinya. Karena itu dia berusaha membunuh semua orang Yahudi di negaranya. Akhirnya Tuhan turun tangan. Malah Haman yang mati disulakan, ngeri loh mati disulakan itu. Ada di Ester 7 ayat 9 dan 10. Hati-hati, jangan mengusik biji mata Tuhan.
Amin. Amin. Sekarang ada seorang hamba Tuhan yang lagi dibicarakan di mana-mana. Tapi saya memilih untuk diam. Saya tidak berani. Bagaimanapun dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Ya, Kain membunuh tadi. Haman mau membunuh Mordekai. Mordekai adalah orang bangsa Yahudi yang diurapi oleh Tuhan. Nah, kemudian dia berusaha membunuh semua orang Yahudi. Dia semua, bahkan kepada Haman disiapkan tiang untuk disulakan Haman. Kepada Mordekai disiapkan tiang untuk Mordekai disulakan di tiang itu. Disulakan tuh sorol, ngeri. Mana coba gambarnya? Ini loh, lihat gambarnya. Coba tuh disogok dari atas ke bawah. Akhirnya Tuhan turun tangan. Haman yang mati, bukan Mordekai yang mati, tapi Haman yang mati disulakan. Sekali lagi, jangan mengusik biji mata Tuhan. Esther, itu semua ceritanya ada di Esther 7 ayat 9 sampai 10. Mengatasi panas hati. Minta pimpinan Roh Kudus untuk menjaga hati kita. Ya, Amsal 4 ayat 23. Ingat bahwa kemarahan yang tak terkendali itu suatu kelemahan atau yang membawa kejahatan dan akhirnya merugikan diri sendiri. Sekarang yang keempat, iri hati. Iri hati. Tolong aku ambilkan minuman. Amsal 3 ayat 16. Amsal 3 ayat 16 tolong dibacakan. Amsal 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, ya, iri hati Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, iri hati itu suatu emosi yang yaitu perasaan tidak puas atau rasa ingin terhadap kelebihan yang orang lain seperti harta, posisi, prestasi, nama, perhatian, kekuasaan atau kebahagiaan mereka. Jadi perasaan tidak puas atau rasa ingin terhadap kelebihan orang lain. Contoh hartanya, posisinya, prestasinya, namanya, perhatiannya, kekuasaannya, atau kebahagiaan mereka. Mengatasi iri hati. Sadar bahwa iri hati itu suatu dosa. Dan dosa adalah dinding pemisah antara kita dengan Allah. Kita semua tidak mau dipisahkan dengan Tuhan, betul? Nah, jangan sampai berbuat dosa. Hati-hati, dosa itu ujungnya maut. Yang kedua, belajar untuk legowo, untuk nerimo, agar dapat menyaksikan berkat lebih yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, cara mengatasi iri hati, mengucap syukurlah di dalam segala keadaan. 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Ingatlah, yang keempat, ingatlah bahwa iri hati mudah dipakai oleh setan untuk mendatangkan kekacauan dan kejahatan. Contoh yang paling utama adalah Saul dan Daud. Saul dan Daud pulang dari peperangan, disambut oleh rakyatnya dengan nyanyian
dikatakan, dinyanyikan, Saul membunuh beribu-ribu musuh. Daud membunuh berlaksa-laksa musuh. Saul menjadi iri hati dan berusaha mau membunuh Daud. Tapi kita semua tahu ceritanya, Saul yang akhirnya Saul yang mati mengenaskan. Amin. Sekali lagi, jangan pernah mengusik biji mata Tuhan. Ya. 5, tawar hati. Tawar hati, patah semangat, atau kecewa, atau tidak ada kemauan untuk berjuang, ujung-ujungnya kecewa terhadap Tuhan. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ini dinyalakan apa? Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Mengatasi tawar hati. Yang pertama, percaya masih ada Tuhan yang menyertai kita. Ya, cara mengatasi tawar hati atau kecewa atau patah semangat. Percaya masih ada Tuhan yang menyertai kita. Itu yang pertama. Ingat cerita Hana. Saya paling suka dengan Hana, dengan ceritanya Hana. Ya. Hana seorang laki-laki bernama Elkana mempunyai 2 orang istri. Yang satu yang satu Hana, yang kedua Penina, madunya. Hana mandul, kandungannya ditutup oleh Tuhan. Sedangkan Penina punya beberapa anak. Kalau tidak salah 4 atau 5. Setiap tahun Elkana, laki-laki ini, pergi ke Silo untuk mempersembahkan korban bakaran. Dan setiap tahun kepada istri dan anak-anaknya dibagikan sebagian, satu orang sebagian korban bakaran. Hana karena meskipun dicintai, karena tidak punya anak, hanya terima 1 bagian. Yang kedua, Penina menerima 6 bagian. Dia bersatu-satu bersama dengan anak-anaknya. Sehingga Penina, biasa orang perempuan itu kok, saling ngece gitu. Apalagi lihat suaminya 1. Ya. Saling ngece. Terus ngece. Terus ngecek Hana. Terus mengejek Hana. Wah, kamu mau terima 1, saya terima 6. Saya lebih disayang. Hana kecewa. Bayangkan perasaan Hana saat itu. Kecewa, sakit hati, panas hati, kecewa. Karena suaminya sudah merasa tidak memperlakukannya dengan adil. Ya toh, sakit hati kepada madunya, ya panas hati kepada madunya karena terus diejek. Demikian yang terjadi tiap tahun. Suatu ketika saat mereka mempersembahkan korban bakaran, Hana tidak kuat. Dia nangis meskipun ditegur oleh suaminya. Kenapa toh kamu masih kau nangis? Aku ya sih mengasihi kamu. Pikir Hana mulut tok. Ya kan? Tapi hatinya sudah condong ke Penina. Gitu. Dia menangis.
Dia terus enggak mau makan, enggak mau apa. Akhirnya dia enggak kuat, dia berdiri, ya kan? Dia lari ke dekat Imam Eli, kemudian berdoa kepada Tuhan dengan menangis, curhat kepada Tuhan. Dengan menangis selama-lamanya sambil komat kamit berjanji kepada Tuhan bahwa jika aku mendapat kasih karunia-Mu Tuhan, aku mendapatkan seorang anak laki, akan ku persembahkan kepadamu. Terus nangis. Imam Eli yang melihat, menganggap Hana ini wanita dursila yang sedang mabuk. Ditegur Hana, sampai kapan kamu mau mabuk seperti ini? Doa kok gak mari-mari sambil komat kamit sambil nangis. Hana cuma menjawab, saya bukan wanita dursila. Saya adalah wanita yang sangat sedih. Diceritakan peristiwanya kepada Imam Eli. Kemudian Imam Eli berkata, bernubuat, berdirilah, tahun depan engkau akan melahirkan anak laki-laki. Wih, mendengar nubuatan itu, Hana langsung yes. Dengan sikap hati, bergembira, meraup diri, ya membersihkan diri, kemudian langsung makan dengan kenyang, bersuka cita, mengaminkannya. Apa yang terjadi? Tahun depan dia betul-betul mempunyai anak seorang laki-laki yang bernama Samuel. Ya, dan anak ini kemudian menjadi Nabi Samuel yang terkenal di sepanjang sejarah manusia. Sesudah Nabi Samuel dipersembahkan kepada Tuhan, dia terus melahirkan anak lagi sampai 6 orang. Dia berbahagia sebentar. Supaya saya tidak terlalu ngotot. Dia mendapat anak lebih daripada madunya sendiri. Dia bersuka cita. Apa yang kita pelajari? Oh ya, dan lagi anaknya Hana diingat sepanjang sejarah manusia, Samuel. Sedangkan anaknya Penina madunya tidak jadi apa-apa. Dari sini kita ada 2 hal yang kita pelajari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah menerima nubuatan, tahun depan kamu punya anak. Dia langsung mengamini dengan sikap tubuh. Amin. Yes. Saya bertanya, ini yang saya pelajari. Di sini tiap minggu ada nubuatan Tuhan melalui gembalamu sendiri. Kalau kamu cuma amin, amin, amin dari mulut aja, ya, maka janji Tuhan itu tidak akan terjadi. Tapi Hana mengaminkan dengan sikap tubuh, karena sikap tubuh adalah sikap hati. Yes, dia langsung berias, langsung makan, langsung bersuka cita. Berupa itu. Itulah yang diperlukan. Amin dengan sikap hati. Saya masih ingat, saya masih kadang-kadang heran. Sudah ada janji Tuhan, sudah ada nubuatan bahwa apa yang kau minta pada saya pagi ini, kau akan mendapatkannya. Tetapi kemudian waktu pulang masih ada orang yang minta doa. Seminggu depan lagi
Ada lagi orang yang minta doa lagi. Berarti kamu ragu-ragu, Mbak. Aminmu tuh cuma amin mulut tok. Hati-hati. Kalau aminmu tuh cuma amin mulut aja, maka janji Allah tidak akan pernah kamu nikmati sebagai kenyataan. Amin. Amin. Jadi aminkan dengan betul-betul sikap hati. Hati dan mulut itu harus menjadi satu. Sikap hati itu betul-betul dengan sikap tubuh. Oh, kamu tidak perlu minta doa lagi. Aku sudah menikmati janji Tuhan. Pegang. Seorang pendeta yang terkenal di seluruh dunia. Namanya Samuel Doktorian. Sering dipakai di Gedung Putih Amerika Serikat. Istana Presiden Amerika Serikat. Dipanggil oleh seorang pengusaha ke Indonesia sini. Kemudian dibawa ke pabriknya. Dia baru dia baru mendirikan pabrik dengan mesin yang banyak sekali. Tidak tahu saya untuk produksi apa. Kemudian hamba Tuhan ini yang terkenal ini, yang Samuel Doktorian, bernubuat. Engkau akan mengembang ke kiri dan ke kanan. Engkau akan mengembang ke pancanegara. Tentu aja pemiliknya senang. Amin. Tapi berapa bulan kemudian, entah berapa tahun saya lupa, dia bangkrut. Janji Tuhan tidak menjadi kenyataan dalam hidupnya. Siapa yang salah? Mosok pendeta yang terkenal itu yang salah? Dia pendeta seluruh dunia. Bertapanya aja, saat teduhnya aja di Pulau Patmos. Yang nerima janji sendiri yang salah. Aminnya cuma mulut aja. Tidak dari hati. Amin. Amin. Yang kedua, ingat bahwa kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Ingat bahwa kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Coba tayangkan gambarnya. Siapa yang tahu ini nanti akan saya kasih hadiah. Pekerja juga boleh. Siapa? Pakai baju hijau. Gak betul. Ran, kasih hadiah ya. Nanti pulang diminta hadiahnya ya. Kolonel Sanders. Pada waktu itu pada waktu pensiun, dia mulai bikin resep ayam. Ditawarkan kepada kafe-kafe di seluruh Amerika, seluruh dia. Selalu ditolak. Tawaran yang ke-1 ditolak. Kafe yang kedua, resto yang kedua nolak. Resto yang ketiga nolak. Resto yang keempat nolak. Sampai resto yang ke-1000 baru diterima. Bayangkan. Dan apa kenyataannya sekarang? Seluruh dunia ada KFC. Kentucky Fried Chicken. Kalau waktu dia resto yang ke-100 sajalah. Sudah, wes males aku. Gak payu resepku. Gak jadi orang dia. Tapi sekarang dia kaya raya. Amin. Amin. Ya, saya selalu mencamkan kepada anak saya. Kamu jangan pernah tidak mempercayai anakmu. Meskipun sudah usaha 1 kali gagal. Ingat, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Ya. Dan kalau bukan orang tua yang mempercayai anakmu, siapa lagi yang mempercayai dia? Saya bilang gini, kamu sendiri juga seperti itu. Berapa kali kamu dulu gagal menghabiskan uang banyak saya. Uang banyak orang tua, Pak Budi sama saya. Tapi saya tetap mempercayai dia. Mempercayai dia, mendukung dia.
Dan sekarang Boga Jaya ada di mana-mana. Sampai karyawannya 1.000 orang. Meskipun melalui pandemi. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayo tanggal 14 Februari ada apa? Yang angkat pertama kali dapat hadiah. Siapa yang pertama di Heran? Siapa yang pertama? Itu yang paling belakang itu. Yang paling belakang itu di depannya Pak David dapat yang pertama ya. Angkat tangan. Nanti dapat hadiah ya Ran. Ya. Ada pemilu. Kita memilih presiden yang baru. Kita memilih anggota DPR. Kita memilih anggota DPRD. Jangan sampai perbedaan pilihan. Jaga hatimu. Hati-hati. Jangan sampai perbedaan pilihan menyebabkan pertengkaran, perselisihan, ketegangan, apalagi perang saudara. Mari kita semua mendoakan agar pemilihan umum berjalan dengan sukses, aman, tentram, dan damai. Sekian, selamat memasuki tahun 2024, menjaga hatimu. Siapa yang bisa mengucapkan, siapa yang bisa mengucapkan 5 sakit hati tadi? Ayo apa aja, ayo naik. Ya, betul. Tuhan Yesus memberkati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kami bersyukur Tuhan sudah memakai Ibu Pendeta Ursula sebagai gembala senior untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada gereja lokal ini. Supaya seluruh jemaat di tempat ini bisa melewati hari-hari, bulan-bulan di tahun 2024 ini dengan keberhasilan yang Tuhan kehendaki. Biarlah melalui salib Kristus kami bisa mengambil 2 sikap yang terpenting, yaitu selalu tinggal tenang dan percaya. Karena di atas salib itu segala persoalan terbesar kami, yaitu persoalan dosa dan kebinasaan kekal, sudah diselesaikan Yesus. Selama kami memandang salib itu, maka hari-hari yang akan kami lalui di tahun ini adalah tenang dan percaya. Sikap kedua yang harus kami ambil adalah menjaga hati. Apabila kami melihat salib Kristus, segalanya sudah diselesaikan oleh Tuhan.
Kalau kami memandang kemanusiaan kami dan ego kami, maka selalu saja ada sakit, ada penyakit hati yang mengganggu kami sehingga hati kami tidak terjaga. Selalu ada sakit hati, tinggi hati, panas hati, iri hati dan tawar hati. Biarlah kedua sikap ini selalu kami renungkan dan kami pakai, kenakan dalam percakapan, pekerjaan, aktivitas kami setiap hari. Maka tahun 2024 ini akan lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Berkati hamba-Mu ini, Ibu Ursula, beri beliau kesehatan, berkati keluarga besarnya, berkati pekerjaan dan terutama pelayanan penggembalaan di gereja lokal ini. Sekarang kami akan memberikan persembahan korban dan ucapan syukur. Sebagai bagian dari kontribusi kami, bagian dalam pelayanan sebagai anggota tubuh Kristus, untuk memperlengkapi gereja lokal ini dalam memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saatnya untuk kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rino wengi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rino wengi Gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentram, atiku rasa senang, saben dina kula nggih. Mari Bapak Ibu, kita mau gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rino wengi Gandol Gusti. Sekali lagi, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rino wengi Gandol Gusti. Kula amung percaya, kula amung percaya, ora bakal cilaka, nanging urip kita selaminya. Uripku mulya selaminya. Amin. Atiku ayem tentram, atiku rasa senang, saben dina kula nggih. Sekali lagi katakan, Gusti, kula amung percaya, ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentram, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Ibu buat persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman Bapak Ibu dari gereja. Ibadah doa puasa untuk sidang jemaat tanggal 18 Januari 2024 dimulai pukul 10 sampai dengan pukul 11 siang Bapak Ibu. Dan pada malam harinya ada ibadah YSM, Youth Sangkakala Ministry, hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, jam 7 malam, dan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ishak Yulianto. Dan kita akan bertemu di ibadah doa malam di tempat ini tanggal 19 Januari 2024 pada pukul 7 malam sampai dengan jam 8 malam. Dan kita akan bertemu kembali di ibadah raya minggu depan tanggal 21 Januari 2024 di Gereja Betani Sangkakala, di mana ibadah minggu pagi jam 10 sampai dengan setengah 12 siang, dan ibadah sore dimulai pukul 5 sampai dengan setengah 7 malam.
Dan kita akan bertemu kembali di ibadah sekolah minggu di lantai 3 tanggal 21 Januari 2024 pukul 10.15 sampai dengan selesai. Ada tambahan pengumuman Ibu? Baik. Untuk mengasihi Tuhan dan untuk mengasihi jemaat, ada drama Paskah. Bagi siapa yang ikut, harap datang di latihan jam 11:30 siang setelah kebaktian minggu pagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu. Berdiri. Baik. Angkat kedua tangan kalian. Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami dan Roh Kudus akan menolong kami untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan. Kami mengampuni yang bersalah, kami minta ampun untuk semua dosa hujat kami. Darah Yesus minta membasuhnya. Kami mohon Tuhan berkatilah hamba-Mu yang sudah Engkau pakai, Ibu Pendeta Ursula Cahayo, pakailah dia makin hari makin bertambah, berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Jamalah yang sedang sakit Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Mohon api Roh Kudus-Mu Tuhan membakar seluruh sakit, penyakit dan kelemahan dan seluruh iblis yang mengikutnya pada kami kalau ada. Dan Tuhan kuduslah darah Yesus mengcover alam sorga, kuasa ilahi terjadi, dan yang oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus yang sakit telah sembuh. Bangkitkanlah semangat dari mereka yang sedang berputus asa Tuhan, dan jangan sampai tawar hati. Berikan jalan keluar bagi setiap mereka yang sedang dalam masalah pergumulan. Dan Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, penuh berkat Tuhan pada kami semua dan hal kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan memberkati. Ingatlah firman-Nya, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Puji nama Tuhan, dipersilakan Bapak Ibu untuk duduk terlebih dahulu untuk memberikan jalan Ibu Pendeta Sharon Imelda menuju pintu keluar. Tuhan Yesus memberkati. As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've got a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. I know I'm not wealthy and these clothes are not new. I don't have much money, but Lord, I have you. To me that's all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've got a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me.
Hidupku ada di tangan